Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan. Tsuma'lam, kemudian ketahuilah, annal mu'mina al-basyira, bahwasanya orang mukmin yang waspada, bidini dengan agama, artinya yang punya pandangan hati dalam beragama, ar-rasikh yang mendalam fil ilmi, di dalam ilmu, wal yaqini dan yakin. Wa ya al-mu'min al-basyir, itu allazi orang yuhsinu yang memperbaiki, siapa allazi al-amala pada amal lillahi karena Allah Ta'ala. Wa yajtahidu dan bersungguh-sungguh, siapa allazi fi dzalika, di dalam demikian amal, bi kulliyatihi, dengan seluruhnya dzalik. Summa ya'tamidu, kemudian berpegangan, siapa allazi ala Allahi, atas Allah, wa ala fadlihi, dan atas anugerahnya Allah. Wala ya'tamidu, dan tidak berpegangan, siapa allazi ala amalihi, atas amalnya allazi, wa ihsanihi, dan berbuat baiknya allazi. Jadi orang mukmin yang punya mata hati, orang mukmin yang yang waspada di dalam agamanya, yang mendalam dalam ilmu dan keyakinannya, adalah orang yang memperbaiki amalnya karena Allah Ta'ala. Karena orang beramal itu sesuai dengan tingkat keyakinannya kepada Allah. Kalau orang keyakinannya semakin baik, maka beramalnya semakin baik. Tapi kalau orang itu yakinnya itu kecil, maka beramal itu ya sekenanya saja. Bahkan mungkin kadang-kadang tidak beramal. Begini, untuk mengukur atau sebagai parameter untuk mengetahui kualitas keyakinan kita kepada Allah itu ya amal kita. Kalau kita berusaha sholat dengan sebaik-baiknya, itu memang berarti kita itu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada Allah. Itu artinya keyakinan kita kepada Allah ya semakin baik. Kalau kita sekenanya, sholat sekenanya, puasa sekedarnya, sekedar gugur kewajiban, berarti memang keyakinan kita kepada Allah itu ya belum maksimal. Jadi ukurannya itu apakah amal seseorang itu baik atau tidak, ya tingkat keyakinannya. Jadi kalau sekedar asal-asalan, kita ini kalau menjalankan agama asal-asalan, berarti keyakinan kita kepada Allah itu ya masih asal-asalan, ya, masih asal-asalan. Sholat sekenanya, puasa sekenanya, zakat sekenanya, dan lain sebagainya, nah, berarti memang baru tingkat itu keyakinan kita kepada Allah. Orang kalau semakin yakin kepada Allah, maka akan mempersembahkan yang terbaik, ya, mempersembahkan yang terbaik. Wa yajtahidu fi dzalika bi kulliyatihi, dan bersungguh-sungguh dalam beramal itu. Karena sebetulnya amal itu sedikit tapi baik itu lebih baik daripada banyak tapi nggak jelas semuanya. Satu tapi baik itu lebih baik daripada banyak tapi nggak jelas semuanya. Maka dalam kitab yang lain itu bahwa keyakinan yang mantap itu, keyakinan
yang mantap itu bisa mengalahkan terhadap amal-amal yang berat. Kemudian famayaqtamidu 'ala Allah wa 'ala fadlihi. Orang itu kemudian menganggap semua anugerah itu adalah dari Allah, berpegangannya kepada Allah, bukan kepada amalnya. Umpamanya begini, orang kalau sudah merasa yang wah amal saya sudah banyak, amal saya sudah banyak, umpamanya saya sudah sholat, sudah begini, amal juga, sedekah sudah banyak. Nah, kemudian merasa saya sudah cukup lah ketimbang yang lain. Nah, orang ketika merasa bahwa amalnya sudah banyak dan yakin nanti akan dengan amalnya itu dia akan masuk surga, itu salah. Jadi tidak mengandalkan amalnya. Ini sama dalam konsep takdir juga sama. Dalam konsep takdir kan kalau ahli sunnah wal jamaah, jalan tengah atau sintesa antara Jabariyah dan Qadariyah. Kalau Jabariyah itu atau fatalisme itu orang yang beranggapan kalau kita ditakdir kaya nggak usah kerja, kita juga nanti pasti akan kaya. Kalau saya ditakdir pinter, nggak usah belajar mesti juga pinter. Kalau saya ditakdir masuk surga, nggak usah ibadah juga akan masuk. Nah itu adalah Jabariyah, fatalisme. Nah, dalam kutub yang berbeda itu adalah paham Qadariyah. Qadariyah itu yang bertumbuh kepada amal. Kamu biasanya ini yang kita ini banyak terpengaruh dengan ini paham Qadariyah, rasionalisme itu. Ya. Biasanya kan kamu kalau nggak belajar nggak akan pinter, kan gitu. Kamu kalau nggak bekerja nggak akan kaya. Nah, ini terlalu bahwa takdir itu ditentukan oleh dirinya. Kalau yang Qadariyah ini, jadi kalau kamu kepingin pinter, kamu harus belajar, kan tidak belajar tidak akan pinter. Kamu harus kalau ingin kaya harus bekerja keras, kalau nggak bekerja tidak akan kaya. Nah, ini Qadariyah karena mendasarkan kepada amal. Nah, berbeda dengan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah itu adalah sintesanya. Orang itu wajib belajar, tapi yang menentukan pinter adalah Allah. Orang itu wajib bekerja, tapi yang menentukan kaya adalah Allah. Itu teori al-kasab namanya. Nah, sama dengan ini. Kita ini wajib berusaha, beramal, beribadah sebaik-baiknya. Tapi kita tidak boleh kemudian menjadikan ibadah kita ini seakan-akan jaminan kita untuk masuk surga. Karena orang masuk surga itu adalah karena fadlun minallahi wa rahmatuhu. Karena fadl dari Allah, anugerah dari Allah dan rahmatnya. Makanya dikatakan al-mukmin al-basir, orang mukmin yang punya pandangan hati. Wala ya'tamidu ala amalihi wa ihsanihi. Jadi orang tersebut tidak berpegangan kepada amalnya dan perbuatan baiknya. Wa ala hadzal wasfi, dan atas sifat yang seperti ini tadi, orang mukmin bahwa dia ini berusaha beramal sebaik-baiknya karena Allah, kemudian bersungguh-sungguh tapi tidak mengandalkan kepada amalnya tadi itu. Madha telah lewat siapa al-anbiya, para nabi, wal ulama dan para ulama, wasolihus salafi, dan ulama-ulama solehnya ulama salaf, wal khalafi dan ulama khalaf.
ulama salaf itu ulama yang hidup sebelum tahun 300 Hijriah. Dikatakan salaf itu karena ulama-ulama itu langsung istimbatul ahkam minal adillah, langsung merumuskan syariat itu, hukum itu langsung dari dalilnya. Itu generasi seperti generasinya Imam An-Nakhai, Ibnu Sufyan Ats-Tsauri, Hasan Al-Basri, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini adalah generasi-generasi salaf. Nah, setelah 300 Hijriah itu generasi khalaf. Jadi orang yang mungkin mendasarkan juga kepada, tapi sudah pakai metodologinya. Ada yang pakai metodologinya Imam Syafi'i, ada yang pakai manhajnya, metodologi itu manhajnya Imam Hanafi, ada yang manhajnya Imam Maliki dan seterusnya. Itu adalah ulama-ulama khalaf. Alaihimussalam warahmah waridwan. Alaihim atas mereka semuanya, anbiya, ulama, salihus, salafi, wal khalafi. Assalamu ada keselamatan warahmatullahi waridwan. Wa ila dzalika, dan kepada demikian, annal mu'mina ila akhirih al-basir ila akhirih, asyara isyarah siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, dengan daunnya Nabi Daud, la yadkhula ahadun al-jannata bi amalihi. La yadkhula, tidak akan masuk siapa ahadun seseorang al-jannata ke surga bi amali, sebab amalnya. Jadi orang masuk surga itu bukan karena sebab amalnya, ya, bukan karena sebab amalnya. Qalu, sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah. Sahabat berani, termasuk engkau ya Rasulullah. Qala, dawuh siapa Nabi, wala ana, iya termasuk saya. Illa ayataghammadani Allahu, kecuali telah merahmati ini kepadaku, atau meratani ini kepadaku siapa Allah birahmatihi, dengan rahmatnya Allah. Hanya saja akan sudah ditunjuk oleh Allah jadi Rasulnya, maka otomatis. Tapi meskipun Nabi itu ditunjuk menjadi Rasul, tidak leha-leha, ya, tidak enak-enakan. Wah, saya kan sudah dapat privilege, pasti masuk surga yang pertama. Saya ini katakan khairun nasi ajma'in, paling baiknya orang. Saya ini adalah khairul mursalin, paling baik-baiknya utusan. Tapi Nabi tidak kemudian enak-enakan diam, nah, tidak begitu. Sumakana, kemudian ada siapa Nabi SAW itu yajtahidu, bersungguh-sungguh siapa Nabi fil a'mali, di dalam amal as-salihati, yang salih, ilal ghayati, sampai puncak, wan nihayati, dan puncak. Nabi itu kalau prosentase itu katakan 100, ya beliau sudah sampai 100-nya itu. Sudah tidak bisa 100, kalau 101 namanya bukan prosentase lagi kan, ya. Katakan biasanya orang kan kadang-kadang berbilang, saya ini 1000% cintaku kepadamu. Katakan gitu. Wah, itu kan yang kelebihan ya, bukan maksimalnya 100 kan gitu. Nah, Nabi itu sudah pada level goyah, pada level maksimal, sudah tidak bisa di, orang kalau sudah mepet di tembok begini kan sudah tidak bisa sudah mentok. Jadi orang yang dapat privilege, orang yang dapat anugerah, dipilih oleh Allah dengan segala fasilitas yang diberikan, tapi Nabi beramal dengan sebaik-baiknya. Kata tawarromat, sehingga sampai bengkak
apa qadamahu dua betis ya, telapak kakinya Nabi, telapak kaki duanya Nabi, min tulil qiyami, dari lamanya berdiri billaili di sholat malam. Jadi Nabi itu sampai kakinya bengkak, karena sebab, kalau kita kan sepak bola mungkin yang bengkaknya atau karena futsal dan sebagainya. Ini karena ibadah sampai bengkak, padahal orang yang sudah dapat privilege tadi itu, ya, seperti itu. Nah, wa ammal ladzi, dan adapun orang yang istahidu, yang bersungguh-sungguh, siapa alladzi fil a'malis shalihati, di dalam amal-amal kebaikan, wa ya'tamidu, dan berpegangan siapa alladzi 'alaiha, atas amal, fa huwa, maka alladzi itu mu'jibun binafsihi, orang yang membanggakan dirinya. Jadi kalau ada umpamanya kita ini biasa, umpamanya biasa Senin Kamis puasa, kalau malam sholat tahajud, kalau siang bukan. Cerita, saya alhamdulillah saya ini kalau malam itu tidak bisa tidur, saya pakai tahajud terus. Nah, gitu kan. Kalau mau berangkat itu mesti saya sempatkan sholat duha dulu. Terus kalau Kamis, ya ini itu sunnah Rasulullah lah, saya puasa. Lah, orang membanggakan amalnya itu, menganggap bahwa amalnya itu akan menjadikan penyelamat. Nah, itu namanya mujibul binafsi. Ya, jadi ijabun nafs, orang yang membanggakan diri. Mujibun binafsi, orang yang membanggakan binafsi dengan dirinya. Alladzi jari'un, yang orang itu dianggap berani ala Rabbi, atas Tuhannya. Bahkan ini orang yang tidak baik, orang yang bersungguh-sungguh beramal kebaikan, tapi kemudian membanggakan amalnya ini, justru malah dianggap orang yang berani melawan kepada Allah. Jari'un ala Rabbihi. Wa rubbama yubtala, dan terkadang diuji siapa alladzi liyastabina, supaya tampak apa ajzuhu, lemahnya alladzi. Bahkan kemudian kadang-kadang orang ini diberi cobaan oleh Allah untuk menunjukkan bahwa yang kuasa itu Allah. Wa adamu salahiyatihi, dan tidak ada patutnya alladzi li syai'in, pada sesuatu, minas sholihati, dari beberapa amal saleh. Kayak kita begini, kayak kita hadir begini ngaji ini karena fadlun dari Allah. Yang menggerakkan itu adalah Allah, yang menggerakkan adalah. Jadi makanya kalau kita, mengapa kita tidak boleh membanggakan amal itu, karena yang menggerakkan semuanya itu adalah Allah, yang memberikan kekuatan Allah, yang menggerakkan hati kita juga. Walau lafadlullahi, seandainya tidak ada anugerahnya Allah, wa rahmatuhu, dan rahmatnya Allah, kama qala, sebagaimana dawuh siapa Allah Ta'ala, walau lafadlullahi alaikum wa rahmatuhu, dan seandainya tidak ada pun anugerahnya Allah itu alaikum, atas kamu, wa rahmatuhu, dan rahmatnya Allah, mazaka, maka tidak bersih minkum, darimu, siapa min ahadin, dari seorang abadan selamat. Walakin yuzakki, tetapi membersihkan siapa, lakin Allah, tapi Allah itu yuzakki, membersihkan siapa Allah, man, pada orang yang sya'u, yang menghendaki siapa Allah pada man. Wallah, adapun Allah itu sami'un, dan yang mendengar, alimun, dan yang mengetahui. Jadi ya tadi, yang memberikan orang itu harus menyadari, kita ini mengapa kalau habis sholat alhamdulillah bersyukur, karena itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah. Yang menggerakkan hati kita juga Allah, yang memberikan tenaga juga Allah, yang memberikan kemauan itu juga Allah. Jadi semuanya dari Allah.
Wa kama balaghana, dan sebagaimana telah sampainya kepada kita. Ini ada cerita ini. Anna abidan, sesungguhnya ada seorang ahli ibadah. Abadallaha khamsa mi'ati sanatin, telah beribadah kepada Allah itu 500 tahun. Ini kalau dulu mungkin karena umurnya orang dulu itu adalah ada yang sampai hampir 1000 tahun. Faidakana, maka ketika ada apa yaumul kiamat, hari kiamat, yang dulu dawuh siapa Allah lalu kepada aku, ya abdi, wahai hambaku, udkhulil jannata birahmati, masuklah kamu ke surga birahmati, dengan rahmatku, sebab rahmatku. Nah, Allah dawuh begitu, orang itu karena menyembah Allah itu sudah 500 tahun, Allah itu dawuh, dah kamu masuk ke surga sebab rahmatku. Tapi orang ini tidak mau. Orang tidak mau. Fayaqul, maka berkata siapa itu, ya Rabbi, wahai Tuhanku, bal bi amali. Jadi aku masuk surga itu sebab amalku, bukan karena anugerahmu. Enggak mau karena anugerah itu. Akhirnya fayaqulu, maka perintah siapa Allah bihi, dengan membawa abd tadi. Fayuhasadu, maka dihisab siapa abd ala nikmatil basori, atas nikmat bisa melihat. Fatastagriku, maka habis apa nikmatul basor, menghabiskan jami'an ibadati, pada seluruh ibadahnya. Watab koda, tersisa indah disiabet apa ni'amullah, nikmat-nikmatnya Allah katsiratun. Jadi orang ini karena menganggap masuk surga tidak mau kalau karena rahmatnya Allah, maunya itu karena sebab amalnya, karena sudah beribadah 500 tahun. Tapi kemudian dibandingkan dengan nikmatnya Allah, hanya nikmat melihat saja, dengan Allah memberikan karunia bisa melihat saja, itu sudah tidak imbang dengan ibadahnya, ya, tidak imbang dengan ibadah. Fayaqulu, maka kemudian perintah siapa Allah bi, membawa teman tadi langgar, akhirnya disuruh masukkan ke neraka. Akhirnya fayaqulu, karena dimasukkan neraka, fayaqulu, maka berkata siapa itu, ya Rabbi, wahai Tuhanku, adkhilni, masukkan aku al jannata, ke surga, birahmatika, sebab rahmatmu. Akhirnya tunduk juga, akhirnya masuk surga. Fayaqul, maka perintah siapa Allah bi, dengan ilaiha, kepada jannah. Wa yusni, dan memuji siapa man tadi alaih, atas Allah. Wa yamdahuhu, dan memuji siapa man pada Allah jalla wa ala. Faqad dhahara, maka sungguh tampak, anna, bahwasanya itulah Buddha tidak bisa tidak, apa min amro, ini dari dua hal. Ahaduhuma, adapun salah satu dari amro ini itu islahul amali, yaitu memperbaiki amal. Wasani, dan adapun yang kedua itu al-i'timadu alallahi, yaitu bersandar, berpegangan kepada Allah, dunahu, bukan selain, dunahu, bukan selain. Jadi orang itu wajib dua hal. Wajib yang pertama adalah berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki amalnya. Ya, amal apa saja, mulai dari ibadah apa namanya, ibadah sholatnya, ibadah puasanya, cari rezekinya, apa saja orang berusaha untuk baik, termasuk menjaga hatinya, menjaga seluruh organ tubuhnya. Yang kedua adalah orang itu meskipun sudah berusaha untuk memperbaiki amal, tapi tetap harus menyandarkan diri kepada Allah, ya, harus selalu pasrah kepada Allah, menyandarkan diri kepada Allah. Tidak boleh apa namanya berpegangan kepada amal. Wa ma aksana ma qalau asy-Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani. Wa ma aksana, ini saya ta'ajjub. Kalau diartikan umum ya,
betapa indahnya. Nah gitu. Kalau dimaknani satu-satu, wama dan ada pun apa itu aksana yang memperbaiki apa mama pada perkara kalau kita pada siapa syekh. Tapi kalau diartikan wama aksana makal, betapa indahnya dawuh Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Kaifu yaqulu, di mana berkata siapa Syekh Abdul Qadir Jilani, fi dzalika, di dalam demikian lagu bika la nusallu la nasilu wala budda minka, yakni annana la nasilu bil amali duna fadlillahi. Bika, sebab engkau, la nasilu, kami tidak sampai, wala budda, dan tidak bisa tidak, minka, dari engkau. Maksudnya ada gimana? Yakni mengendaki siapa sahabat, annana, sesungguhnya kita itu la nasilu, tidak sampai siapa kita bil amali, dengan amal. Artinya tidak nasilu, kita tidak bisa usul kepada Allah tanpa atau hanya mendasarkan kepada amal. Duna fadlillahi, selain anugerahnya Allah. Tapi wala budda minal amali, tetapi kita juga harus beramal. Imtisalan, karena tunduk. Imtisalan, karena tunduk yang billahi, pada perintahnya Allah. Imtisalan, karena tunduk ambillah pada perintahnya. Jadi kita tidak bisa sampai kepada Allah tanpa anugerahnya Allah, tetapi kita juga harus beramal dalam rangka tunduk patuh kepada perintahnya.